Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bang Edi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Kali ini, Bang Edi mau review lagi kelanjutan dari video-video yang sebelumnya. Bagaimana tentang SHF Senkocho Seihu Kamen Rider Black kita bandingin dengan Fujimi Battle Hopper yang sekarang sudah saya rakit. Penasaran gimana prosesnya? Langsung aja yuk di Bang Edi Work in Progress. Buat kalian yang belum nonton video saya yang sebelumnya, dimana saya waktu itu ada kaget banget ketika warna asli dari mokit yang saya beli ini dari Fujimi Battle Hopper bukan sesuai dengan yang ada di boxnya, yaitu harusnya lebih terang ya guys, tapi yang saya dapat di sini agak lebih gelap. Mau nggak mau, jadi saya harus order dulu catnya dan perlengkapan lain sehingga saya bisa melanjutkan proses merakit model kit ini. Yuk langsung aja kita mulai dari step pertama. Oke guys, jadi gini, kita akhirnya dapat kesempatan untuk ngewarnain isi dari si Fujimi Battle Hopper untuk Kamen Rider Black skala 1:12. Nah, ini dia toolsnya udah saya beli. Nah, ini dia warna yang sebenarnya yang dibutuhkan, emerald green. Nah, ini emerald green tuh warna di sini. Dari mana saya tahu? Nah, yang belum tahu bisa cek video saya sebelumnya. Aduh, sorry. Video saya sebelumnya di mana, yaitu di boxnya. Kita lihat di sini. Oke. 46 emerald green. Yuk. Kita buka dulu deh. Nah, ini part yang mau saya cat, guys. Warnanya hitam, kayak hijau ke hitam-hitaman gitu, guys. Kelihatan jelas nggak? Kayak nggak sama kan? Jauh kan? Kayak nanti saya coba saya primer dulu. Saya pakai surfacer ini. Sebenarnya bisa pakai apa aja primer. Bisa warna abu-abu, warna putih. Cuman yang ini saya pakai yang warna abu-abu. Lalu nanti di atasnya, setelah primernya kering, saya kuasin aja ini accretion. Kalau untuk yang ini accretion ini bisa pakai kuas guys, pakai airbrush juga bisa. Terus tunggu kering yang ini. Lalu setelah itu saya pakai top coat. Saya pakai top coat apapun ya, cuman saya pengennya warnanya gloss, jadi top coatnya gloss. Oke, yuk kita gaskan. Oh iya, yang merah ini buat apa sih? Yang merah, sorry, yang merah ini yang kemarin saya kasih tahu clear red, ini untuk matanya guys, mata ini, karena bawaannya cuman bening. Kalau yang kemarin lihat video saya, ini dia. Nah tuh bening kan, ini ntar dikuasin aja clear red, bisa dari dalam atau dari luar. Cuma nanti saya coba dari dalam deh, biar dari luarnya bisa disentuh gitu, bisa dibersihin gampang. Oke, see you. Ya, ini udah saya buka guys, ketemu lagi. Ini saya kocok-kocok dulu ya biar rata. Kebetulan saya lagi di atas genteng nih guys, jadi kalau ngecat itu cari ruangan terbuka, kalau bisa ketika ngecat itu ketika cuaca terang guys, kayak gini guys, jadi supaya tidak terjadi pengembunan. Aduh, azan guys, omat guys, ambil ya, gini aja deh, set set gitu ya guys. Tipis-tipis dulu. Yang penting rata guys. Primer ini gunanya untuk supaya nanti cat yang saya kuasin
dia nempel guys. Bahan primer ini dia dibikin di base lacquer. Kalau yang tahu ada 3 macam jenis cat. Yang pertama adalah lacquer yang paling kuat, yang kedua itu adalah akrilik, lalu yang ketiga adalah enamel. Enamel itu yang paling encer, bahannya juga beda guys, thinnernya beda. Oke, kita tunggu kering dulu sambil kita siapin kuasnya. Bye. Nah guys, ini barusan saya cat lagi primer lagi guys, biar lebih rata. Oke, itu susah fokus. Oke, tuh sekarang lebih better ya. Sambil nunggu kita kering, mumpung panasnya masih bagus, siang-siang halus. Sebenarnya primer itu bagusnya kalau kita udah rapi, udah diamplas gitu ya. Dan kalau bisa sih sebelum di primer lebih baik dicuci dulu ini pakai air sabun sebenarnya supaya lebih nempel, cuman ya udahlah ya, kita skip. Kenapa harus disabun? Karena pembuatan plastik injection ini biasanya di moldingannya itu dilapisi minyak supaya nanti mudah dilepasin. Nah, minyaknya itu biasanya nggak dicuci lagi guys. Nah, tapi berhubung ini langsung ke primer itu efeknya adalah ngerekatin cat supaya lebih nempel gitu. Jadi kayaknya sih saya skip aja, langsung nih. Udah rata, udah lumayan kering, udah kering sentuh gitu guys. Saya mau ngambil kuasnya dulu, saya siapin. Oke, kita tunggu 1 jam ke depan. Bye. Oke guys, kita sudah selesai mengeringkan. Ini dia body dari battle hopper yang tadi kita primer. Oke, nanti kita potong, terus nanti saya akan coba mengoleskan. Ini dia emerald green, ini buatan dari Mr. Hobby, tipenya Accretion, bahan dasarnya akrilik, jadi ini bisa diencerin pakai air ya guys, tapi sangat direkomendasikan kalau ngencerinnya pakai thinner akrilik dari Mr. Hobby. Kalau sekarang sih saya langsung aja, nggak usah diencerin guys gitu. Oke, ini adalah tipe-tipe brush yang saya punya. Nomornya 6, 7, dan 10. Yang nanti saya pakai buat di body, untuk yang permukaan lebar saya pakai yang 10 dulu. Nanti untuk mata mungkin saya pakai yang nomor 6. Biar cepat gitu guys. Oke. Yuk, kita cobain. Oh iya, kita coba potong dulu ya guys ya. Lupa belum dipotong. Ini biasanya makan waktu sekitar 1 jam untuk kering sentuh ya. Jadi ya nanti tunggu kering 1 jam lagi, kita coba poles yang lapisan kedua. Oke, sampai ketemu lagi guys. Nanti kita ketemu setelah semua part
saya cat. Oke, bye bye. Oke guys, setelah beberapa jam lah, berapa lama tadi ngecat, akhirnya udah kering juga nih guys. Tuh lihat warnanya mantap kan? Tuh gimana? Jadi memang hasil akhir dari si cat Acryson ini ternyata gloss guys. Dia udah licin gitu ya, udah licin gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita dekal, kita stikernya tempel, baru kita kasih top coating. Jadi supaya stikernya tuh nempel banget, nggak lepas-lepas. Top coatingnya nanti kita pakai gloss. Ini udah kita singkirin dulu. Kemarin yang patah ini udah saya lem, jadi udah bentuknya begini lagi kan. Nah, ini rentan banget sih guys. Lalu tadi, oh iya, ini matanya udah saya cat guys, merah. Nah yang ini karena berhubung saya nyari-nyari nggak ada yang clear apa yellow, ya udahlah merah aja sekalian. Gak apa-apa ya guys ya. Oke, sip. Nanti tinggal pakai sulap, tahu-tahu udah kerakit guys. Oke, sampai ketemu lagi guys di sejam ke depan. Aduh gila guys, ini gue udah ngabisin total sekitar 2-3 jam guys buat bikin kayak gini doang. Ternyata gue underestimate banget. Ini lebih susah daripada ngerakit Gundam guys. Gils. Jadi selain tools yang tadi gue mention, yang lu harus ngecat sendiri, ya nggak, lu harus nguasin sendiri. Nah ini kan perlu nih buat motong. Lu butuh tang kayak gini namanya nipper, kalau lu nyari di e-commerce banyak nipper. Terus lu harus masangnya pakai pinset guys. Karena ini kecil banget, gila nggak? Aduh. Dan apa ini nggak langsung di snapshot gitu aja, nggak langsung ditekan gitu dia bisa nempel, enggak guys, lu harus ngelem. Untung gua punya guys. Jadi lu sediain namanya semen ya. Kalau merek Tamiya ini ada namanya Tamiya semen. Lu bisa pakai extra thin atau enggak yang semen biasa. Menurut gue sih kalau gue saranin pakai extra thin, soalnya kuasnya kan ada kuasnya nih guys. Kuasnya dia lebih kecil guys. Nah, jadi dia bisa masuk ke sela-sela gitu. Enak. Cuman kalau pakai semen juga bisa nempel. Jadi intinya sih sebenarnya ini adalah aseton. Dia akan membuat meleleh plastiknya, lalu dia pas dia rekatin dia bisa nempel guys gitu. Idenya seperti itu. Nah, berhubung gue baru sampai sini guys, gue pesimis banget bisa ngerjain semua nih hari ini, karena nunggu lemnya juga kering itu lumayan lama. Jadi misalnya gue baru aja ngelem nih, ya gue paling enggak bisa mulai lagi ngerjain part berikutnya itu sekitar 10 menit gini, terus tetesin aja gitu guys. Nah ini nempel nih, tapi lu harus pegangin kayak gini guys 5-10 menit guys paling enggak, supaya bisa nempel dulu baru bisa lu tinggal. Dan hati-hati jangan sampai kena tangan terus tangan lu nempel ke plastiknya. Nah itu ntar bisa bikin nempel ininya, warnanya hilang gitu guys. Nah, itulah, ini baru seperberapa ya berarti nih kalau dihitung progres. Dikit banget. Ini ban belakang ya asli, tapi gue sangat menikmati prosesnya guys. Ini part ban belakang, terus habis itu nanti gue harus nyiapin stangnya kayak gitu. Belum nih body juga belum ditempel guys, jadi gue ngerjain ini duluan tadi. Kenapa? Karena gue ngejar matahari guys, mataharinya lagi terang tadi. Ya segitu dulu, mungkin nanti gue update lagi guys sambil ngerjain dikit-dikit. Ya mudah-mudahan kalian bisa ngeliat lah gimana sih prosesnya sampai jadi gitu. Gimana? Kira-kira masih tertarik atau udah nyerah duluan? Silakan komen di bawah ya guys. Oke. Halo guys, ketemu lagi guys. Aduh, ini dia nih hasil begadang kemarin. Jadi gua ceritanya ngelanjutin lagi hari besokannya guys, hari ini. Dan ini udah gua tempel-tempel. Jadi ini ternyata banyak banget part kecil-kecil yang harus lu tempel, dan lebih ekstrimnya lagi lu pakai pinset guys.
Jadi nih kayak gini nih standar pakai Vincent lo pasang. Terus gue sangat rekomen lu semua untuk pakai yang ini guys, yang extra thin semen. Jadi ini isinya aseton sebenarnya. Cuman kelebihannya adalah dia lebih thin, lebih encer, terus kuasnya lebih kecil guys. Nah, kuas yang lebih kecil ini nanti bermanfaat banget waktu lu nempel part yang di belakang nih. Nih, dia nempelinnya lewat belakang sini guys, lewat dalam. Tuh, parah nggak guys? Gimana nggak jereng ya? Nah, ini juga ditempel. Ini rem depan, selang rem depan. Ke sini. Selang rem belakang ke dalam. Nah, ini nempelinnya juga PR banget kemarin, guys. Aduh. Terus jangan kayak gue, guys ya. Ini lihat nih hasilnya bleber banget nih. Kelihatan nggak, guys? Tuh. Ini sisa lem nih, guys. Bleber dah, gue nggak tahu lagi dah gimana lagi. Ya mudah-mudahan jadi dulu deh. Nanti urusan touch up, finishing mudah-mudahan kelar. Gitu guys. Paling nggak sekarang bentuk udah kelihatan ya. Tinggal PR-nya masang kap depan nih, kepalanya, head unit si motornya. Terus pasang dekal. Sini nanti ada item gitu. Ini pakai dekal nih guys. Kalau lo lihat di speedboardnya, dashboard motor ini ditempel pakai dekal. Gue pakai produk ini, softer. Ini untuk ngelembutin si dekal. Jadi begitu dekalnya udah selesai dicelupin air, dioles-oles ini guys, biar apa, lentur, dekalnya nggak pecah. Terus habis itu ada setter. Setter ini dipakai untuk ngebasahin permukaan si plastiknya nih guys. Jadi lu basahin dulu permukaan, baru tempelin dekalnya. Nah, lu geser-geser guys pakai ini cotton bud, set gitu, pas-pasin, geser-geser. Asal pakai ini lu bisa geser-geser guys, nggak langsung nempel. Nah, tapi begitu kering, hati-hati, jangan dibasahin lagi guys, nanti pecah. Jadi kalau udah kering udah final. Jadi lu begitu masih basah, lu masih punya kecepatan untuk ngepasin dekalnya guys, gitu. Jadi kalau udah kering kayak gini, udah nempel. Oke guys, gue mau ngerjain dulu sisanya bagian depan. Terus habis itu selesai, tinggal di dekal. Akhirnya penantian panjang selesai juga. Seenggaknya ini udah 90% dari total semua pengerjaan dari battle hopper buatan Fujimi guys. Ini adalah bentuk sempurnanya, udah semua. Jam udah menunjukkan pukul 11 malam, dan gua kayaknya tinggal ngelanjutin besok bagian decaling. Jadi di sini gua udah siapin dekal yang udah bawaannya dari si Fujimi. Tadi gua udah pakai satu yang untuk dashboardnya, speedometer udah dipasang di sini guys, di dalam. Padahal nggak kelihatan juga ya, tapi kenapa dikasih ya, heran, saking detailnya guys. Lalu ini juga udah semuanya dicat, udah semuanya nempel ke lem, ban bisa muter depan belakang, kabel-kabel selang remnya coba lihat guys. Ini terlalu detail menurut gue sih. Dan yang paling gue suka apa? Matanya, gila. Dia kalau kena cahaya gitu kayak kesannya nyala gitu guys, keren banget sih. Karena tadi di dalamnya tuh ada bagian plating chrome gitu. Ini ada satu part yang emang udah di plating chrome sebelum matanya, jadi keren sih, ya nggak? Gimana menurut lo? Tulis komentar di bawah ya. Terus antenanya tadi ada sedikit salah masang, jadi menyebabkan patah. Tapi untungnya bisa nyambung lagi guys. Ngeri-ngeri juga sih. Aduh, ini emang mainan untuk orang dewasa guys. Jadi sangat dianjurkan kalau emang udah bisa teliti gitu guys, karena part hilang satu ini nggak jadi guys. Ya keren juga sih, kagum gue sama detailingnya, emang jago sih. Lihat ini penyangganya juga dikasih,
Ini kasih kaki balangnya dan standar guys, jadi kita bisa majang begini guys. Tuh, mana keren kan, ini bisa goyang-goyang guys. Aduh, nah besok lagi deh guys, nggak akan keburu juga gue mau masang decaling karena besok masih harus kerja lagi guys. Sampai ketemu lagi, bye bye. Iya, oke. Coba sekarang hari ini kita mau lanjut ke decaling ya kan, mau nempel stiker-stiker ini nih kan. Jadi yang ini contohnya ada di kepalanya si battle hopper, ini tempat antena masuk. Coba kita potong ya. Saya pakai ini namanya hobby knife atau hobby cutter. Ini bisa dipakai sama biasanya sculpt artis gitu ya kan, atau lu bisa cari ini di toko hobi juga ada. Jangan lupa motongnya pakai alas ini, cutting mat, ini kayak talenannya gitu kan. Lu motong bebas di luarnya gitu, motong di luarnya kayak gini kan. Set, itu agak ditekan ya, tapi hati-hati karena ini tajam banget. Dan gue juga udah nyediain air biasa gitu, air keran nanti untuk ngerendam. Jadi ini pertama harus dicelupin dulu ke air. Oke, gini ya, gue motong di luar pola. Nanti sebenarnya dia begitu kena air, dia otomatis akan lepas sendiri sesuai dengan polanya. Jadi ini ada air yang udah gue siapin guys. Masukin aja gini, tunggu sekitar 1 atau 2 menit kerendam. Ini gue pakai pinset untuk mengambilnya nanti gitu ya kan. Biarin dulu sekitar 1-2 menit, nanti dia akan ngelepas dari yang biru-birunya ini. Contoh tadi gue udah masang yang part hitam ini, gila susah banget. Ini mana sih, tuh kelihatan nggak, dia di dalam. Jadi aduh PR, cuman ya butuh kesabaran aja guys, karena kalau misalnya dia terlalu ditarik nanti bisa pecah si stikernya, karena itu kayak apa ya, pecah telur gitu guys, stiker pecah telur tuh kan. Jadi kalau kegores aja udah rusak. Hati-hati. Buat yang udah pro biasanya sih udah nggak pakai decal lagi, dia biasanya langsung dicat aja pakai airbrush gitu. Tapi berhubung gua nggak punya airbrushnya, sebenarnya punya cuman ada di gudang sih guys, udah rusak juga. Nah jadi gue nggak pakai lagi airbrush. Aduh susah mas. Nah gini guys, pakai cotton bud yang ujungnya udah basah. Tuh gampang digeser-gesernya kan guys. Nah gue kan mau masang di sini di kepalanya. Jadi di kepalanya gue siapin, ini disingkirin dulu, siapin namanya mark setter. Mark setter itu untuk ngebasahin permukaannya sebelum ditaruh decal. Oke, kira-kira gini ya. Jadi nanti biar apa, biar decalnya bisa digeser-geser, jadi nggak langsung pas gitu. Karena kalau misalnya digeser dalam kondisi kering, dia nanti akan ketarik dan pecah. Ya udah kebuka, ini coba gue tarik dulu. Ngeri guys. Aduh, ini antenanya udah mekar lagi nih. Aduh, harusnya dipasang ininya dulu sebelum antena guys. Aduh, enggak. Aduh. Terpaksa ntar gue potong dikit, tapi nggak apa-apa. Atau antenanya nanti gue lepas dulu. Susah bener. Guys, akhirnya yang ngalah antenanya guys. Antenanya gue lepas satu guys. Akhirnya
hati-hati guys, emang ini harus sudah pro banget nih kalau udah main water decal. Harusnya ya best practice-nya adalah lu nge-water decalin dulu, jadi ngeberesin ininya dulu, baru lu lem tuh antenanya, jadi dia nggak akan merusak. Ya udah, nanti kita gampang, mudah-mudahan jadi ya guys ya, walaupun letot dikit. Main lah ya, kita tunggu kering dulu, nanti kita lanjutin aja deh. Deg-degan juga gue tadi ngerjainnya, takut sobek. Ini sejam guys ngerjainnya guys, hampir sih. Jadi yang pertama lo lakuin kan tadi, setelah mencelup nih kayak gini nih, yang gue lakuin, gue masih nunggu 1 menit lagi. Nah ini terus permukaannya lu kasih mark setter, itu untuk nentuin dia tuh ntar dipasang di mana. Paling enggak sampai dia nempel dulu. Nah setelah dia nempel, geser-geser ya kan, posisinya udah pas, pakai mark setter, keringin pakai cotton bud ini sisa-sisanya. Lalu lu pakai yang namanya mark softer ini untuk melembutkan si dekalnya tadi. Jadi nanti bentuknya jadi kayak tisu yang basah gitu guys, tisu kering yang basah. Jadi dia bisa melapisi dengan sempurna, jadi nempel gitu ceritanya ya. Gua kayaknya mau nempel di sini guys. Nah katakanlah gua nempel di sini, geser pakai cotton budnya basah ya guys. Nah ini kan belum pas nih, ya. Gue kasih lagi mark setter di sini. Jadi mark setter itu gunanya untuk ngasih kita waktu untuk bisa geser-geser sih water decalnya guys, tuh sampai kita dapat posisi yang pas. Karena di sini ya, posisi yang pasnya nih gimana, pas kan? Nah udah pas kan, masih bisa geser nih guys. Keringin lah pakai cotton bud yang kering. Lu ambil cotton bud yang kering, lu hilangin tuh sisa-sisa airnya, tapi jangan sampai kering banget ya guys, ntar pecah kegeser. Seenggaknya kering sentuh gitu ya, masih bisa digeser sih. Terus udah nih kan masih ada mengkerut-mengkerutnya nih guys, kelihatan ya kalau misalnya dia deket mengkerut. Nah itu tandanya dia kan belum nempel semua. Lu pakai mark softer di atasnya. Jadi mark softer ini ya akan membuat si decal ini jadi lembek, jadi kayak tisu. Nah pas metode mark softer ini hati-hati guys, karena dia jadi lembut. Begitu lu kegeser gitu ya, lu harus ekstra hati-hati membalikinnya lagi. Kenapa? Karena saking lembutnya dia bisa pas ketarik pecah guys. Jadi kalau udah kena mark softer, hati-hati. Sebisa mungkin jangan rubah-rubah posisi lagi gitu. Nah kalau udah kayak gini, gak usah dikeringin guys mark softer, biarin dia kering sendiri supaya dia nempel nanti gitu. Gue mau lanjutin lagi ke yang berikutnya. Oke guys, ditunggu ya. 17 Agustus tahun 45. Wow, jadi ini sebenarnya merayakan 17-an nih guys. Ini nanti masuk ke karnaval sepeda hias. Juragan, agan-agan para guys semua di rumah. Akhirnya nih, setelah melalui berapa ratus jam, dekal-dekalnya sudah terpasang. Walaupun nggak sempurna ya, masih kelihatan ada jedanya, masih kelihatan ada yang keklopek, ada yang pecah. Tapi saya cukup bangga sih. Kenapa? Karena saya bisa menyelesaikan. Oke, sekarang tinggal langkah terakhir ya, nanti kita tunggu ininya kering dulu. Sambil nunggu, saya mau pastiin cuaca juga bagus untuk ngelakuin top coat. Jadi supaya ini nggak pecah atau kegores gitu ya guys, ini nanti akan saya top coat. Jadi itu adalah perlindungan terakhir, laminasi gitu ya, untuk melapisi decal tadi
juga melapisi cat akrilik yang waktu sebelumnya sudah kita kuas. Nanti saya harus menutup dulu bagian-bagian seperti ban mesin-mesin ini, saya tutup dulu, saya masking ya, supaya nanti nggak kena top coatnya gitu. Karena top coatnya itu nanti adalah finishingnya gloss, sedangkan ban masa gloss gitu ya, agak-agak dop gitu kan. Jadi nanti sekiranya yang memang dop, saya akan tutup masking, lalu saya top coat. Mudah-mudahan hari ini bisa diselesaikan sih, jadi kita bisa lihat hasil akhirnya. Di video terakhir nanti saya mau compare ini dengan SHF-nya. Kemarin saya udah ngubek-ngubek, ketemu nih guys. Nah ini dia, ini SHF-nya. Kelihatan kan beda skala ya, gedean Fujimi ya kan. Tapi ini juga nggak kalah keren. Waktu itu dipakai untuk yang Mask Rider Black versi yang kedua, jadi dia versi perbaikan gitulah katanya. Oke, kita tunggu sambil saya siapin maskingnya. Thank you guys. Oke guys, ini udah jadi guys. Gila, keren gak? Keren dong. Ini skalanya paling benar nih guys. Skala yang memang 1:12 seharusnya itu seperti ini. Ini buatan SHF malah terlihat lebih cebol guys. Lihat, udah kayak mainan guys. Kurang. Nah, begitu yang ini. Keker. Mantap nggak guys? Warnanya, detailnya, waduh, menang. Kalah jauh. Coba, waduh, detailnya si Mask Rider Black versi Shinkocho nggak ada lawan guys. Ini harusnya saya masukin ke video yang pertama yang review si unboxing si Shinkocho itu. Wah, belakangnya ada konektornya ya guys. Buat apa ya? Mungkin buat penyangga gitu kali ya, biar nggak jatuh. Baru nggak saya. Oke, cool. Taruh dulu ya. Nah ini yang si versi rilisan kedua guys, seperti ini. Nah ini kalau disandingkan ini ya, misal sama si ini. Nah jadi kecil gitu guys, lihat deh. Kecil nggak? Iya dong. Ya nggak kayak sepeda, bukan kayak motor. Apalagi kan harusnya motor trail itu kita naiknya juga jinjit gitu ya. Ini kan kayak, aduh, aku punya anjing kecil. Aduh, odong-odong guys. Kalau yang ini guys, coba lihat tuh, gagah, bisa gitu guys, pas guys. Yang gue heran kenapa sih baja hitam belalang tempurnya tuh kagak ada joknya. Kan sakit gitu ya guys, otongnya diadu sama ini bodi motor. Aduh, ada aja. Glossy, mengkilat ya guys, tapi bannya enggak. Tuh lihat belepotan catnya guys. Cuman saya cukup puas karena ini mokit otomotif pertama yang jadi gitu guys. Jadi saya cukup bangga. Mantap ya. Saya juga pengen ngerjain yang lain deh jadinya. Sayang kagak ada Rydron yang Black RX gitu, dia nggak bikin sih Fujimi. Tapi mungkin di kedepannya kita nggak tahu, kita tunggu saja. Oke guys, sampai jumpa. Teman-teman, sesuai janji saya, inilah dia perbandingan komparasi dari Mask Rider Black dengan Fujimi Battle Hopper, lalu dengan Mask Rider Black dengan motor SHF yang lama. Kelihatan banget bedanya begitu disandingkan seperti ini. Terlihat lebih gede Fujimi kan?
Saya pun lihat antenanya lebih realistis yang Fujimi. Coba lihat yang Metal Hotspur seperti kegedean ya teman-teman. Komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang model kit ini. Semoga memberikan insight atau ide-ide baru untuk kalian semua. Gimana teman-teman? Seru nggak? Ya, walaupun memang saya mengalami ada sedikit masalah ketika menempelkan dekal bagian kepala, tapi kita jangan panik. Saya memilih untuk mengalahkan si antena, saya copot lagi, lalu kemudian saya tempel dekalnya. Antenanya kemudian saya pasang lagi di kemudian hari, besoknya. Lalu ya untungnya semuanya berjalan sesuai rencana walaupun ada masalah kecil. Dan saya cukup puas karena memang itu salah satu kit yang mungkin baru satu kit yang saya rakit sendiri sampai selesai untuk kategori motorcycle. Dan ini memang professional kit yang dibuat oleh Fujimi. Ada lagi pabrikan lain seperti Tamiya dan ya Aerocraft gitu ya, yang pesawat-pesawat gitu. Itu juga professional kit yang memang butuh keahlian lebih dibanding ngerakit Gundam. Mungkin kedepannya saya akan coba ngerakit yang lain, tapi nggak tahu kapan. Segitu dulu mungkin untuk hari ini ya. Dan semoga sehat selalu kalian dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di Bang Edi.